Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita akan belajar sedikit materi terlebih dahulu, yaitu mengenai Apgar Score. Kita tentu tahu ya, untuk bayi baru lahir dihitung selalu mengenai Apgar Score-nya. Nah, katanya soal ini masuk ya, teman-teman. Kita harus tahu komponen-komponen apa saja yang termasuk dalam Apgar Score. A atau average merupakan warna kulit. Nilainya ada 2, 0, warna kulit seluruh tubuh dan ekstremitas biru. Untuk 1, warna kulit biru pada ekstremitas dan warna kulit pink pada tubuh, dan 2, warna kulit pink pada tubuh dan ekstremitas. Untuk P, puls atau denyut jantung, 0 jika tidak ada denyut jantung, 1 jika lebih kecil dari 100 kali per menit, 2 jika lebih besar dari 100 kali per menit. Untuk denyut jantung dihitung dengan menggunakan stetoskop atau dengan menggunakan 2 jari ya teman-teman. Kemudian G atau Grimmage merupakan refleks terhadap stimulus taktil. 0 jika tidak ada respon terhadap stimulasi. 1 meringis atau menangis lemas saat distimulasi. 2 bayi menangis, batuk, atau bersin. Nah, kemudian activity atau tonus otot. 0 lemah atau tidak ada gerakan. 1 sedikit gerakan. Dan 2 poin bergerak aktif. Nah, untuk pernapasan atau respiration, 0 jika dia tidak ada nafas, 1 jika bernapas pelan, lemah, tidak teratur, dan 2 jika baik dan teratur. Materi selanjutnya yaitu mengenai respon kehilangan. Masuk juga ya teman-teman di soal P3K kali ini. Jadi kita harus tahu tahapan dari respon kehilangan atau fase berduka. Dimulai dengan denial, anger, bargaining, depresi, dan acceptance. Jadi kita harus tahu ya arti-arti dari fase-fase ini. Fase denial itu merupakan fase pertama yang ditandai dengan shock dan tidak mempercayai kenyataan. Ungkapan verbalnya pada fase ini mengatakan tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi, dan untuk fisik individu lemah, pucat, mual, diare, denyut jantung cepat, menangis, dan gelisah. Untuk fase kedua, fase anger atau marah, individu mulai menyadari akan kenyataan yang terjadi, kemudian timbul respon marah diproyeksikan pada orang lain. Jadi kita bisa lihat reaksi yang timbul itu, mukanya merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal, serta perilaku agresif. Untuk tahap yang ketiga adalah fase bargaining atau tawar-menawar. Ungkapan secara verbal pada fase ini adalah, kenapa harus terjadi pada saya? Kalau saja yang sakit bukan saya, seandainya saya hati-hati. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang keempat, yaitu fase depresi, yang menunjukkan sikap menarik diri dan tidak mau bicara atau putus asa. Dan kemudian fase acceptance atau penerimaan, di sini pikiran pada objek yang hilang itu sudah mulai berkurang, sehingga ungkapan verbal yang kita temui pada fase ini adalah, apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh ya? Akhirnya saya harus operasi. Jadi di sini pasiennya atau orang itu telah menerima kenyataan. Seperti itu ya teman-teman untuk respon kehilangan. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Seorang ibu berumur 26 tahun baru saja melahirkan bayi laki-laki dengan kondisi menangis lemah dan warna kulit nampak kebiruan pada kaki. Bayi batuk setelah diberikan rangsangan, gerak dari bayi tersebut terlihat lemah, dan pada hasil pemeriksaan denyut nadi 90 kali per menit, berapakah nilai Apgar skor bayi tersebut? Opsi A 10, opsi B 8, opsi C 7, opsi D 6, dan opsi E 3. Mari kita jawab secara bersama-sama. Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama adalah appearance atau warna kulitnya. Warna kulit nampak kebiruan pada kaki, berarti nilainya 1, A-nya 1. Kemudian frekuensi denyut jantung 90 kali per menit, berarti P-nya 1, karena lebih kecil dari 100 ya teman-teman. Kemudian G, skornya adalah 2, karena di sini bayi batuk setelah diberikan rangsangan. Nah, untuk activity di sini gerak dari bayi lemah A-nya 1, dan pernafasan
Pernapasannya juga 1 ya, karena bayi juga terlihat lemah. Seperti itu ya teman-teman. Kita jumlahkan semua A1, P1, G2, A1, R1 mendapatkan jumlah 6. Jadi jawab soal ini adalah opsi D. Apgar skor bayi tersebut adalah 6. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Seorang ibu 29 tahun baru saja melahirkan bayi secara normal, seorang bayi perempuan. Perawat akan melakukan penilaian apgar bayi. Pada saat observasi ditemukan tubuh bayi berwarna kemerahan, denyut jantung 110 kali per menit, menangis lemah dan sedikit fleksi lengan. Berapakah nilai apgar skor bayi tersebut? Opsi A 6, B 7, C 8, D 9, dan opsi E 10. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah kita hitung secara bersama-sama. Tubuh bayi berwarna kemerahan A-nya 2, kemudian untuk B, puls denyut jantungnya 110 kali per menit, berarti pulsnya 2. Kemudian untuk Grimmage, di sini tubuh lemah dan menangis serta fleksi lengan. Jadi Grimmage-nya 1 ya teman-teman untuk refleksnya. Kemudian activity-nya juga 1 karena sedikit fleksi lengan, dan respiratorinya adalah 1 juga. Dimana di sini ditemukan bahwa menangis lemah. Jadi kita jumlahkan A2, P2, G1, A1, R1, didapatkan jumlahnya adalah 7. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Apgar skor bayi tersebut adalah 7. Kita masuk ke soal yang ketiga. Seorang perempuan umur 28 tahun kehilangan saudaranya akibat kecelakaan dan nyawanya tidak dapat diselamatkan. Perempuan tersebut merasa syok dan tidak percaya bahwa saudaranya telah meninggal. Dia berkata, "Itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi." Perempuan tersebut berada di tahap kehilangan. A. Bargaining, B. Anger, C. Denial, D. Acceptance, dan E. Depression. Seperti yang telah saya ajarkan tadi di depan, bahwa kita harus tahu tahap-tahap dari fase kehilangan. Di sini pada soal disebutkan bahwa pasien atau orang ini tidak percaya bahwa saudaranya telah meninggal, dan dia berkata itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Jadi tahap kehilangan pada fase ini adalah opsi C, yaitu denial atau fase menolak ya teman-teman. Kita harus ingat bahwa fase denial itu merupakan tahap di mana seorang tidak mempercayai kenyataan, ungkapan verbal individu mengatakan itu tidak mungkin. Kita masuk ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 40 tahun kehilangan anaknya akibat terjatuh dari tangga. Dia mengatakan, "Seandainya saja saya berhati-hati, pasti tidak akan terjadi hal seperti ini." Perempuan tersebut berada pada fase kehilangan. A. Anger, B. Depression, C. Bargaining, D. Acceptance, dan E. Denial. Semua kita sudah pasti tahu ya teman-teman. Opsi yang paling tepat adalah opsi C atau bargaining. Kenapa? Karena pada soal disebutkan bahwa perempuan tersebut mengatakan, "Seandainya saja saya berhati-hati, pasti tidak akan terjadi hal seperti ini." Jadi si perempuan ini berada dalam tahap tawar-menawar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di tahap bargaining ini terdapat ungkapan, "Kenapa ini harus terjadi kepada saya, kalau saja, dan seandainya." Kita masuk ke soal selanjutnya. Fase ini sering menunjukkan sikap antara lain menarik diri, merasa rendah diri dan tidak mudah bicara. Pasien menunjukkan keputusasaan. Ini merupakan fase kehilangan, yaitu A. Keputusasaan, B. Ketidakberdayaan, C. Denial, D. Bargaining, dan E. Depression. Opsi yang paling tepat pada soal ini adalah E. Depression, di mana pada tahap depresi seseorang itu akan menunjukkan sikap menarik diri, merasa rendah diri, dan tidak mudah bicara. Kita mungkin bingung dengan opsi A di sini ya, karena memang ada diagnosa keperawatan keputusasaan. Kemudian opsi B juga ada opsi ketidakberdayaan. Bisa saja nanti di soal dimunculkan si opsi A ini, keputusasaan. Jadi kita harus tahu membedakan opsi A dan opsi B. Keputusasaan itu merupakan seseorang itu tidak ada lagi solusi untuk mengatasi masalahnya. Sama juga ciri-cirinya menarik diri, merasa rendah diri, namun tidak ada solusi untuk masalahnya. Namun ketidakberdayaan, dia masih bisa memikirkan solusi untuk masalahnya, namun tidak mampu berbuat apapun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi ini yang paling tepat jika ditanya mengenai fase kehilangan adalah E. Depression.
Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita harus selalu ingat pada tahap depresi, menunjukkan sikap menarik diri, putus asa, menolak berbicara, menolak makan, dan sulit tidur. Jadi, hal-hal inilah yang nanti akan menarahkan ke HDR, bisa jadi dia merasa harga diri rendah, keputusasaan, ketidakberdayaan, bahkan mengarah ke RBD ataupun ke BD atau bunuh diri ya. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu untuk perjumpaan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti channel ini untuk mendapatkan update terbaru mengenai soal P3K tahun 2023. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.